Yang ke-8, kita harus kenal siapa aja partner-partner yang akan membantu di bisnis kita gitu ya. Next, ini lebih ke supaya kita aware aja sih siapa aja partner yang akan membantu bisnis kita, yang mendukung keberjalanan bisnis kita. Kayak kalau misalnya penjual bisnis online ya kan, berarti kurir pengiriman kayak Gojek, Grab itu adalah partner kita. Meskipun kita nggak secara langsung berinteraksi terus-terusan, tapi mereka itu berperan besar banget loh buat bisnis kita. Jadi kita kabaran, kita harus memikirkan gimana ya supaya nggak ngerepotin juga nih buat si kurirnya gitu kan. Terus habis itu misalnya kita jualan di Shopee atau Tokopedia, itu kita juga harus aware lah ya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partner kita ini, konteksnya misalnya Shopee atau Tokopedia tadi. Terus juga misalnya bisnisnya jualan hijab gitu. Nah, vendor produksi itu adalah partner kita. Jadi kita juga harus kenal dengan kebijakan mereka lah intinya. Ya ini untuk di listing aja sih sebenarnya kalau untuk di partner. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat gitu aja. Next, ini yang terakhir sebelum Oke, nah yang 9 ya cost structure ya teman-teman. Eh, jangan sampai ada yang terlewat, harus dihitung dan dipikirkan biaya produksinya, marketing, terus kalau ada human yang harus dibayar itu berapa setiap bulannya, terus biaya research and development, terus biaya, oh ya, ini yang sering miss juga, kalau teman-teman ada yang jualan di Shopee sama Tokopedia, perhatikan betul biaya admin dari Shopee atau Tokopedia itu, karena kebanyakan orang itu untuk yang awal jualan di Shopee biasanya tuh mereka lupa untuk menghitung biaya admin itu. Padahal biaya admin di Shopee sama Tokopedia itu kalau aku bilang semakin ke sini semakin besar ya. Jadi sayang gitu loh kalau itu nggak terhitung sama teman-teman. Jadi misalnya teman-teman jualan barang harganya 10.000. Kalau aku kadang itu di Shopee ada yang biaya adminnya itu sampai 10%. Jadi seharusnya teman-teman kalau jualan di Shopee ya dinaikin ke 11.000 misalnya gitu supaya ya untungnya teman-teman itu tetap dapat gitu. Jangan sampai kita jualan tapi untungnya diambil sama Shopee atau Tokopedia semua gitu ya kan. Oke, next. Oke, ini terakhir sih bagian internal perusahaan yang nggak kalah penting. Kita harus benar-benar memahami cost structure dan revenue stream-nya. Harus paham betul kira-kira uang yang akan atau selama ini keluar itu mengalirnya kemana aja sih, persentasenya berapa, masih wajar atau enggak gitu ya kan. Eh jadi harus benar-benar tahu memang ini sulit juga untuk men-tracking cash flow tapi ya memang bisnis itu nggak gampang gitu ya kan memang harus sedetail itu semua dikerjakan. Next. Boleh next langsung aja. Nah ini contoh-contoh aja lah ya nanti kalau teman-teman mau share PPT-nya bisa dibaca-baca juga. Next.